Jadi saya tahu. Oke, bahasa Indonesia juga? Iya. Berarti jin dari Jawa dong, dari Indonesia. Terus puncaknya tadi 2020 ditinggalkan? 2019. Apa penyebabnya? Jadi dari 2016 itu sampai 2018 itu mulai itu sering juga lakukan kajian-kajian gitu ya. Kajian, maka sering posting juga hal-hal yang berbau agama di Instagram gitu. Sampai puncaknya di tahun 2017 kalau nggak salah ada yang komen di Twitter pada saat itu bahwa nggak boleh musik itu haram. Sesimpel itu gitu. Terus kita debat di Twitter itu gitu. Nggak tahu kenapa malamnya saya hapus komen-komen saya gitu. Kok kayaknya saya ngomong kayak orang sok tahu gitu. Nah, terus mulai berpikir. Artinya dia mengatakan itu tidak boleh, antum masih mendebati kalau itu boleh gitu. Iya. Dengan perasaan sendiri. Yang antum hapus komen antum atau komen orang itu? Anak ngapus sendiri. Komen antum? Iya. Karena merasa apa? Bersalah. Berbicara tanpa dasar. Gitu. Jadi dihapus. Terus, sempat ngobrol sama istri juga ini ada kemungkinan ini haram pada saat itu karena nggak tahu. Ada kemungkinan ini haram. Terus ya investigasi harus mencari tahu gitu. Mau nggak mau selama 2 tahun itu mencoba mencari tahu. Di tahun 2018-nya itu sebenarnya udah ada berat ke situ ya, berat ke sana. Tapi tetap ada bukan perlawanan. Saya mencoba untuk menjadi musisi syar'i pada saat itu dengan cara berjenggot, menggunakan ya nggak isbal juga. Berarti tidak cukup dengan perbankan dan hotel syar'i ya. Karena sebelum keluar sempat gini Ustaz, sempat saya nggak mau main di klub malam lagi. Oke lah, perdebatan tentang musik berbeda, tapi sepakat dong kalau income dari Hamar udah nggak ada perdebatan. Jadi sempat beberapa lama itu kalau manggung nggak mau main di klub malam. Terus 80% penghasilan kita itu ya mungkin 70-80% kita adalah panggung yang sponsornya maaf rokok ya. Saya sendiri nggak merokok gitu. Dan dari kecil saya sudah bilang saya nggak suka. Dan kalau saya mau jujur sama diri sendiri gitu ya, kamu nggak ngerokok tapi kamu manggung yang sponsornya rokok, berarti kamu mempromosikan rokok gitu ya. Di waktu yang sama berarti saya nggak jujur sama diri saya sendiri. Jadi saya yang kedua juga saya nggak mau manggung di yang jual kamar, yang kedua yang nggak ada rokoknya. Sisanya sedikit panggung, entah itu mungkin hari gatheringnya bank, atau sisanya cuma mungkin handphone atau acara sedikit sekali gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menjadi musisi syar'i, kejepit juga semuanya. Dari segi bukan pembahasan tentang musiknya. Karena yang namanya musisi itu ada. Jadi maksudnya syar'inya ini tidak tampil di klub malam. Ya gitu kan gitu ke arahnya. Yang penting jangan di klub malam, jangan di tempat yang dianggap haram gitu ya. Iya. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans. Yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Nah, otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai himar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi karena ganjil juga kalau pakai himar minta foto kan. Iya, apalagi peluk-peluk kan itu nggak mungkin. Maksudnya ya itulah ya, maksudnya kita nggak bisa gitu mencoba untuk menjadi musisi syar'i itu pada akhirnya akan kejepit dari segala sisi. Terus saya berpikir aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Nah setelah mulai mempelajari, jadi sebelum waktu keluar itu belum keluar total, maksudnya teman-teman tuh masih yang silahkan pikirin dulu, nanti kalau masuk silahkan masuk lagi, yang penting mungkin kamu butuh liburan. Nah di jeda-jeda itu mempelajari, ternyata jatuhnya bukan hanya kepada perkara. Ini masih 2018 ya? 18 ini puncaknya, 2018 sudah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga itu yang sudah ditinggal. Ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung, kita mendatangkan pawang hujan tuh udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound,
hujan. Ini bentar lagi harus sudah pulang. Ntar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu. Ketika malamnya manggung, hujan juga. Kadang-kadang kita suka bercanda gitu. Oh, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar. Kalau nggak berhasil, nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah keluarkan. Selain daripada itu tadi, kalau pawang hujan, kesyirikannya ada yang lain? Pakai jimat misalnya, atau ada peramal untuk menebak ini acara sukses atau tidak gitu. Ada juga ke sana nggak? Ada. Coba, saya takut karena ini ngebahasnya nih ranah perusahaan juga. Memang, tapi Nggak, global aja. global Karena aja. teman-teman ini perlu mengetahui dari semua sisi selain hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'i mungkin saya bisa jelasin. Akhi dan ukhti haram, ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai. Tapi kita ingin menyentuh dari sisi yang lainnya. Praktisi di lapangan itu akan beda. Bisa menyampaikan sesuatu secara global, tidak harus menyebutkan nama perusahaan, tidak harus menyebutkan merek brand, dan tidak ada. Kita cuma menyebutkan oh ternyata ya tadi itu ada kadang-kadang masuk ke ranah syirik sampai pakai pawang hujan. Itu kan satu poin yang mungkin tidak semua orang tahu poin itu. Kalau orang pikir ya sudah cuma tampil saja gitu. Ya. Itu contohnya. Jadi tidak asing karena gini, dalam teori agama semua amal soleh itu punya saudara-saudara. Iya, iya. Contoh, orang sholat 5 waktu itu sangat dekat dengan zikir, doa, baca Quran, teman-teman soleh, majelis ilmu, itu kayak paket gitu. Dan sebagaimana juga orang kalau di diskotik, musik, itu dekat sekali dengan khamr, perempuan, itu kayak satu paket. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, kalau kamu melihat satu kebaikan, amal soleh dari seseorang, bersangka baiklah dengan dia. Karena amal solehnya itu punya saudara-saudara. Kalau sekali kita lihat orang itu ke masjid sholat, kita harus sangka baik, berarti orang ini aja saja amal soleh yang lainnya pasti. Mungkin dia baca kitab di rumahnya, mungkin dia ada majelis ilmu, mungkin dia dakwahi keluarganya, mungkin dia pendapatannya halal, mungkin dia bakti sama orang tuanya, itu satu paket. Sebagaimana kalau kamu lihat seseorang melakukan perbuatan dosa, ketahuilah, dia pasti punya saudara-saudara. Artinya itu pasti akan ada rentetannya, itu kayak sudah pasti. Orang kalau sudah umumnya ya, bermain musik ya tadi, itu sudah tidak asing, kita tentu bilang masalah klub malam, kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamr, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Tapi sisi syirik ini saya pun baru dengar nih, kalau pakai pawang hujan gitu kan contohnya. Tadi juga ada jimat ya. Jadi ada juga misalnya kayak gini. Kalau kita kan keliling Indonesia, otomatis budaya agamanya beda-beda. Dan ada beberapa daerah yang mereka mensakralkan areanya. Yang dimana kalau kita mau ke sana, ada kasarnya istilahnya permisi dulu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pernah saya manggung, sebelumnya mereka ada ritual macam itu. Kenapa? Kan diajak nggak dalam ritual? Enggak, tapi kan kalau kita nggak bikin acara di sana, maksudnya itu nggak terjadi. Cuma kita hanya lihat aja dari jauh gitu. Yang ngapain sih? Ya mereka. Karena biasanya beberapa daerah itu menarik tuh. Beberapa daerah itu justru tamu disuruh ikut dalam ritual itu. Padahal ritual itu kesyirikan. Itu berbahaya. Berarti menandakan sudah ada pembatal keislaman kan. Nah itu taubatnya itu harus dengan syahadat lagi tuh. Kayak misalnya dia kasih sesajen nih. Lalu kita disuruh ikut. Kita seakan-akan pamit juga nih sama penjaga tempat. Nah itu kan sudah syirik gitu. Itu berbahaya sekali kan. Nah itu bisa masuk ke bab yang kita pun sebenarnya sudah berbatalkan keislaman. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu hampir setiap hari sering ngulangin syahadat. Dijadikan kayak wiridnya beliau. Selain syahadat dalam sholat, selain dalam azan gitu ya. Beliau jadikan terus dia sama muridnya, kenapa anda ulangi syahadat? Berapa kali kami dengar ini sering ulangi syahadat. Dia bilang, saya khawatir karena detik-detik hidup saya di mana saya lalui terjadi kesyirikan. Keluar dari Islam, saya meninggal, gak masuk surga. Lebih baik saya berbaharui syahadat itu. Itu dalam kondisi beliau seorang alim yang memang jauh dari perbuatan tersebut. Apalagi kalau kita memang dasarnya tidak tahu gitu ya. Jadi itu juga poin penting untuk diperhatikan. Ya. Nah. Dan ini lumayan terjadi, maksudnya sajian itu maksudnya ini waktu yang tepat karena saya menyampaikan sama teman juga ya. Jadi ada istilahnya kalau di studio kita dulu itu ada istilahnya kalau malam Jumat nggak boleh rekaman. Tapi ini bukan global ya, cuma hanya studio yang waktu tempat kita rekaman aja. Karena pada saat itu memang waktunya sajian. Oh gitu. Bukan karena jinnya yang konser. Walaupun itu punya mereka gitu. Maksudnya, tapi yang anehnya gini kan, maksudnya kenapa kita jadi pada percaya? Memang sudah ma'ruf di studio itu seringkali kita rekaman di sana suka ya maaf ada suara-suara ikut masuk gitu. Jadi gimana nggak pada percaya gitu? Artinya jinnya nyanyi juga gitu. Nyanyi juga? Iya. Nyanyi itu. Antum nggak pernah tahu kan? Nah, harus dari beliau ini baru tahu. Dan ya berarti terdengar suara teman-teman band saya sendiri sih tahu. Oke, bahasa Indonesia juga? Iya.
Berarti jin dari Jawa dong, dari Indonesia. Emang lucu, tapi dikirain dan kita aja ngalamin, ternyata ada juga yang ngalamin kayak gitu ya. Berarti mereka mau ikut konser juga ya? Dan kadang-kadang emang iya, jadi kalau malam Jumat itu memang kadang-kadang bermasalah, komputernya suka mati, suka apa gitu. Kadang-kadang kita pikirnya, udahlah biasa, yaudah kita nggak usah rekaman dulu gitu. Jadi hal yang biasa kalau kita pikir sekarang, gila ya sampai seperti itu. Sebenarnya di poin ini, kalau kita mau tanggapin, bukan karena musik. Kalau hukum musik sudah, mungkin umumnya jumhur ulama sudah melarang gitu ya. Sebagaimana mungkin nanti kalau antum ceritakan salah satu sebabnya mungkin apa yang antum dengarin dalilnya. Tapi itu tidak asing kalau kita ingin cari dalilnya. Cuman di sini syaitan kalau kita terjerumus dalam satu dosa, ikhwan akhwat sekalian, dia tidak ingin kita terjerumus dalam satu dosa. Yang saya dia godain nih, kita terjerumus dalam perbuatan zina. Dia nggak akan cukupkan dengan zina. Dia akan pindah ke perbuatan yang haram. Misalnya maaf ya, orang berzina di kemaluan. Nanti dia akan bisikin untuk interaksi di dubur misalnya. Itu lebih besar lagi dosanya. Nanti coba lawan jenis, sesama jenis. Itu pindah ke dosa yang lebih besar lagi, homo atau lesbian. Nanti bisa pindah ke hewan. Nanti bisa pindah ke membunuh, hammer, judi, wow macam-macam. Jadi dia akan selalu seperti itu. Nah di sini, dia udah tahu nih, lingkungan musik ini mungkin supaya orang-orang sudah terpengaruh, tidak perlu lagi untuk digoda, karena sudah masuk dalam perangkat itu kan. Dia masukkan masalah baru, masalah keyakinan kalau setiap tempat itu ada penjaganya. Nah ini Allah sebutkan dalam surah Jin kan, karena orang-orang musyrik Mekah dulu, ke tradisi mereka, itu kalau mereka lakukan perjalanan, mampir di sebuah lembah, itu mereka tanpa sebab nih. Nggak ada sebab apa-apa, nggak ada angin. Kalau tadi ada suara di hari ini, nggak ada sama sekali. Tapi orang-orang itu, orang-orang pimpinan kafilah perjalanan itu mengajak semua anggota yang hadir di kafilah, ayo serahkan apa yang kalian mau serahkan untuk menjaga lembah. Yang ini serahkan madu, yang ini serahkan keju, yang ini gandum. Diambil semua, lalu pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Dan Allah sudah bongkar dalam Al-Quran, karena mereka yang mengkultus wilayah itu dengan itu, maka Allah mengatakan, fazaduhum rahaqa. Syaitan di sekitar lembah itu malah makin mengerjain mereka. Jadi nanti itu makin jadi tuh malam Jumat. Jadi selalu dikultus. Dan itu akan dibarat ke studio lain terus-terus gitu. Selain daripada hukum musiknya. Ini perbuatan yang lebih besar lagi. Karena kita akan takut sama jin, sama syaitan. Kita akhirnya ikutin syarat-syaratnya. Nanti akan ada syarat tuh. Syaratnya harus ini, harus itu dan seterusnya. Ada beberapa praktisi musisi juga yang pernah saya ketemu. Tapi dia ikut musik apa sih yang di Inggris yang biasa minum darah segala macam. Itu ternyata ritualnya sebelum tampil itu memang harus minum darah ayam. Gitu. Ya, itu saya ketemu sama salah satu tokohnya itu. Dia bikinkan gambaran di kamarnya sebelum dia buat lilin bentuknya seperti bintang. Dia duduk di tengah-tengah. Ayam itu bukan dipotong ya. Dia dengan sangarnya dicabut kepalanya. Diminum darahnya gitu-gitu. Jadi memang ritual-ritual seperti itu. Itu sampai pada situ nanti mungkin lebih jauh. Bisa saja nanti bukan cuma darah hewan, darah manusia, dan seterusnya. Itu rentetannya kemana-mana. Jadi seperti itu memang ada ditimbulkan maksiat yang lain lagi. Yaitu tadi, mengkultuskan wilayah itu, meyakini adanya penjaga tempat dan segala macam. Ada yang lain antum teringat kira-kira? Dari hal-hal yang seperti ini. Kalau tadi masalah jimat-jimat ada juga dipakai. Enggak, kalau mungkin karena kalau perempuan kan biasa pakai susuk supaya lebih cantik. Nah kalau itu suaranya lebih indah. Kalau yang setahu ya mungkin bukan di musisi ya, maksudnya kalau yang yang susuk saya memang ma'ruf juga, itu juga ada yang sempat nawarin juga yang kayak gituan. Cuma kalau mungkin jimat nggak secara spesifik gitu ya, jadi lebih kayak yang pakai ini apa ya supaya sehat kayak gitu, cuma segala macam gitu. Tapi untuk merekanya benar-benar menyadari bahwa bergantung sama itu sih, alhamdulillah kalau di band saya enggak. Tapi nggak tahu kalau di band lain ya pemahaman itu anak. Masya Allah, inilah kisah hijrah dari saudara kita, Uki Kautsar, mantan gitaris dari grup band Noah.